Horas, salam sejahtera bagi kita semua dan teman-teman yang menonton video ini. Kembali lagi bersama saya Jose Pranginangin, di mana kali ini saya membuat video dengan tema mengenai apakah politik itu salah. Tapi sebelum saya melanjutkan video saya ini, saya pertama-tama berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah singgah menonton YouTube ini. Semoga video ataupun tutorial ataupun ilmu pengetahuan yang saya berikan dalam video ini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan membahas mengenai, seperti yang sudah saya jelaskan, akan membahas mengenai topik yakni apakah politik itu salah atau tidak. Pertama-tama, adapun tema yang saya buat ini, yang saya angkat dalam video saya ini, yakni karena ada berbagai statement ataupun pendapat-pendapat masyarakat mengenai apa itu politik. Ada yang sebagian mengatakan politik itu cenderung hanya berbicara kekuasaan. Politik itu cenderung untuk bagi-bagi jabatan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya politik itu hanya janji manis, tapi janjinya itu tidak ditepati sama sekali. Itulah pendapat-pendapat dari teman-teman yang saya jumpai pernah. Sebenarnya apakah pernyataan itu benar? Tentu saja benar. Tidak ada yang salah. Oleh sebab itu, makanya teman-teman yang menonton video ini tetap saksikan videonya, jangan di skip videonya. Oke, teman-teman. Adapun video saya yang saya buat ini yakni mengenai apakah politik itu atau apakah berpolitik itu salah. Mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin sebagian orang mengatakan, "Bang, politik itu hanya untuk mengincar kekuasaan. Politik itu penipu. Politik itu hanya pandai berbicara manis tapi tidak pernah menepati janji. Sama seperti mantan ataupun seseorang yang hanya memberikan harapan palsu. Padahal cinta sudah dipupuk, tetapi cinta bertepuk di sebelah tangan." Mungkin ada yang sebagian demikian mengatakan demikian. Dan ada yang mengatakan demikian, "Bang, parpol itu kan hanya untuk kalangan-kalangan berduit. Tidak pantaslah kita orang-orang biasa itu berpolitik." Mungkin ada statement yang mengatakan demikian. Dari semua statement itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang benar dan tidak ada juga yang harus dipersalahkan di situ. Pendapat-pendapat demikian benar adanya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita harus mengerti dulu apa itu politik atau esensi dari politik itu apa. Nah, politik itu sendiri adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Itu sebenarnya esensi dari politik, pengertian sederhana politik itu. Nah, lantas apakah politik itu serta-merta ada di dunia? Tidak. Politik itu sudah ada semenjak manusia itu dilahirkan, yakni mulai dari zaman penciptaan, yakni zaman Adam dan Hawa, dan hingga saat ini. Namun, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, politik baru populer ketika para filsuf dari Yunani itu mulai berpikir mengenai bentuk negara untuk Yunani. Nah,
yakni pada tahun 450 sebelum Masehi. Jadi politik itu baru orang memahami esensi politik itu karena tahun 450 sebelum Masehi, yang dimana diperkenalkan oleh para filsuf Yunani, yang dimana pada saat itu negara Yunani itu merupakan salah satu gambaran negara yang ideal hingga saat ini mungkin digunakan oleh sebagian negara. Itu ideal karena bentuknya yang kecil, penduduknya tidak banyak, maka para filsuf itu coba memikirkan negara apa yang cocok untuk negara Yunani pada saat itu. Itulah terlahirlah politik. Nah, politik itu tadi itu seperti yang tadi sebelumnya dikatakan, bahwasanya cara untuk memperoleh kehidupan yang baik pada zaman Yunani pada saat itu. Nah, kebijakan politik itu pada saat itu adalah berbentuk kebijakan. Dan memang pada dasarnya politik itu adalah bentuk kebijakan yang dibuat oleh negara, yang disusun oleh negara. Nah, jadi politik itu di zaman Yunani dibuat dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang nantinya dilaksanakan oleh pemerintah Yunani pada saat itu untuk memajukan masyarakatnya. Tak lepas daripada politik ini, karena bentuk Yunani seperti yang saya sebutkan di awal, bahwasanya bentuknya adalah demokrasi. Artinya demokrasi langsung karena penduduknya sedikit dan wilayahnya juga kecil pada saat itu. Jadi gampang sekali untuk paham politik itu berkembang dan bentuk demokrasi itu semakin berkembang. Nah, di dalam politik juga ada beberapa elemen dalam politik. Artinya politik itu tidak serta-merta ada begitu saja, tetapi ada elemen-elemen dasar atau unsur-unsur yang membentuk politik itu. Apa itu elemen-elemen atau unsur-unsur politik itu? Adapun unsur-unsur politik itu, pertama itu adalah negara atau state. Nah, kedua itu adalah kekuasaan atau power. Yang ketiga itu adalah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan. Yang keempat itu ada namanya pengambilan keputusan. Yang kelima itu ada namanya kebijakan atau policy. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai negara. Negara itu apa? Apakah negara itu bentuknya monarki atau bentuk yang lain? Nah, negara itu adalah suatu bentuk kekuasaan tertinggi di suatu wilayah yang sah dan ditaati oleh masyarakat. Nah, jadi negara itu dikatakan elemen politik karena negara merupakan objek daripada politik itu tadi. Dikatakan objek yakni politik itu atau politik yang tadi itu, bentuk kebijakan itu akan nanti diimplementasikan ke dalam negara tersebut. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang politik tadi yang akan diimplementasikan tentunya memiliki hasil. Nah, jadi setiap negara di dunia pasti namanya berpolitik, baik itu negara yang demokratis maupun negara yang menganut demokrasi langsung. Nah, jadi tidak ada salah, cuman ada negara-negara yang politiknya berbeda-beda. Ada yang hanya dipegang oleh satu orang sistem politiknya, kebijakannya dibuat oleh satu orang atau satu kelompok orang. Nah, ada kalau di negara yang demokrasi langsung itu dia orang berhak atau beberapa kelompok itu berhak untuk membuat kebijakan di suatu negara tersebut. Nah, politik itu akan semakin demokratis atau kebijakan itu semakin baik di suatu negara apabila dibuat atau dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Artinya menjamin penyelenggaraan negara tersebut. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena seperti kita ketahui, ketika pada saat itu Raja Louis ke-14 itu merupakan raja Prancis yang sangat-sangat otoriter.
di mana dia mengatakan bahwasanya kebijakan yang dibuat itu adalah hukum dengan semboyan la État c'est moi. Artinya politik yang dipegang oleh satu orang, oleh Prancis itu tidak sesuai karena dia menganggap tidak perlu hukum tertulis atau tidak perlu peraturan. Namun kebijakannya lah yang akan berlangsung. Apapun yang dikeluarkan dari mulutnya, itulah yang akan menjadi kebijakannya atau yang berlaku dalam suatu negara, dalam suatu undang-undang. Nah, ide tersebutlah yang memunculkan namanya pemberontakan pada saat itu. Salah satunya adalah Montesquieu yang mengatakan bahwasanya sebaiknya negara itu berpolitik apabila dibuat lembaga-lembaga yang benar-benar tepat. Salah satunya adalah untuk membuat peraturan untuk kebijakan itu berjalan dengan baik. Itulah negara, dan kenapa negara itu merupakan salah satu elemen dari politik. Nah, yang kedua itu adalah teman-teman adalah kekuasaan. Mungkin kita sering berbicara mengenai kekuasaan, atau mungkin kita sering memandang kekuasaan itu hanya eksekutif atau legislatif, atau hanya orang-orang yang berduit ataupun beruang yang bisa berkuasa. Tapi sebenarnya pernyataan itu sebenarnya tidak ada yang salah. Namun sebenarnya kita harus tahu dulu esensi kekuasaan itu apa. Nah, kekuasaan itu sendiri artinya kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Itu pengertian sederhananya. Tetapi kekuasaan itu secara garis besar ataupun secara luas dikatakan bahwasanya cara ataupun ide yang berada dalam pikiran seseorang untuk melakukan sesuatu kepada seseorang maupun kepada sekelompok orang. Itulah pengertian kekuasaan. Jadi itulah pengertian kekuasaan. Walaupun ada berbagai pihak mengatakan, salah satunya Harold Domar yang merupakan salah satu ahli hukum dan sosiolog mengatakan kekuasaan itu identik dengan namanya untuk mempertahankan atau merebut suatu jabatan atau suatu lembaga tertentu. Itu pun sebenarnya tidak ada yang salah menurut pendapat Harold Domar. Jadi kekuasaan itu adalah cara ataupun ide yang ada dalam pikiran setiap manusia untuk dapat bertindak dan bertindak agar seseorang itu dapat bergerak dan melakukan sesuatu yang ia inginkan. Itulah kekuasaan atau power, seperti yang saya katakan tadi. Nah, yang terakhir yang ketiga itu dalam elemen politik itu adalah pembuatan keputusan atau decision making. Nah, mungkin kita sering mendengar, atau teman-teman yang mendengar YouTube ini mungkin sering mendengar namanya pembuatan keputusan. Mungkin ini biasanya terjadi pada negara, artinya contohnya saya ambil ini, negara membuat atau mengambil keputusan ataupun menetapkan presiden ini merupakan hak prerogatif ataupun keputusan itu berada di tangan presiden. Sering kita mendengar di televisi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya pengambilan keputusan itu? Nah, kita harus mengetahui dulu pengertian keputusan, baru kita boleh mendefinisikan pengambilan keputusan. Nah, keputusan itu adalah sekumpulan sekumpulan yang harus diambil dari berbagai pilihan dan juga dari berbagai variasi yang telah ada. Nah, itu keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu proses keputusan itu dari prosesnya, dari awal proses hingga namanya sampai ke akhirnya, finalnya. Itulah pengambilan keputusan atau decision making. Nah, selanjutnya apa hubungan pengambilan keputusan itu dengan politik? Jelas ada. Karena di dalam politik itu kebijakan yang dibuat harus segera diputuskan. Apakah dia itu untuk sementara atau untuk jangka panjang? Itulah hubungan antara, atau kenapa decision making itu merupakan elemen dalam politik.
Nah, yang keempat itu teman-teman adalah mengenai kebijakan atau policy. Kebijakan itu merupakan suatu bentuk ataupun cara untuk membuat sesuatu. Artinya apa? Baik itu yang hukumnya maupun politiknya. Artinya kebijakan itu atau policy itu sama kaitannya dengan politik. Artinya dia harus membuat suatu kebijakan atau membuat suatu ide tentang bagaimana suatu negara itu, ataupun cara ataupun ide yang dibuat oleh seseorang untuk mengatasi segala sesuatu di dalam negara itu. Itulah kebijakan atau policy. Dan yang terakhir adalah pembagian kekuasaan atau distribution atau pemisahan kekuasaan. Nah, pembagian itu atau distribution itu kenapa merupakan salah satu daripada elemen politik? Karena kita ketahui, seperti yang tadi itu, politik itu adalah kebijakan. Jadi kebijakan itu harus dibagi, harus disederhanakan, harus diimplementasikan. Jadi pengimplementasiannya itu apa? Dengan cara membagi-bagi kebijakan itu ke dalam sub-sub bagian. Baik itu pembagian kebijakan dalam sub-sub bagian itu tergantung kepada negaranya, apakah dia diberikan kepada individu ataupun ya untuk mengurus satu permasalahan atau membentuk lembaga. Kalau dia membentuk lembaga, tentu ada lembaga eksekutif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, kalau dia namanya hanya diberikan kepada satu orang, berarti dia sama dengan menteri. Itulah pentingnya pembagian kekuasaan dalam politik. Nah, lantas apakah ada hubungan politik dengan ilmu-ilmu lain? Tentu ada. Contoh, hubungan ilmu politik dengan sejarah. Nah, ilmu politik atau politik ini hubungannya dengan sejarah. Sejarah itu mencatat peristiwa-peristiwa masa lampau. Sedangkan politik itu kebijakan. Jadi hubungannya ialah politik dalam membuat kebijakannya, dia harus memandang sejarah ataupun peristiwa yang masa lampau agar kebijakannya itu lebih tepat dalam mengatasi berbagai permasalahan apabila permasalahannya itu terdapat di dalam sejarah. Itu hubungannya. Hubungan kedua, hubungan politik atau ilmu politik dengan hukum. Nah, hubungan ilmu politik dengan hukum itu apa? Hubungan ilmu politik dengan hukum itu ada. Politik itu kebijakan, hukum itu peraturan. Artinya kebijakan itu akan ideal, akan baik apabila dibuat dalam suatu peraturan, dan peraturan itu nantinya tentu akan ditaati oleh masyarakat. Itu dia. Nah, selanjutnya ada hubungan politik dengan ekonomi. Hubungan politik dengan ilmu ekonomi atau ekonomi ada. Jadi artinya politik tadi berbicara mengenai kebijakan, sedangkan ekonomi berbicara bagaimana namanya kesejahteraan ekonomi. Nah, politik hubungannya ialah kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tentunya akan memberikan dampak langsung atau hitungan-hitungan langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Itu politik dengan ekonomi. Nah, itulah berbagai hubungan politik dengan ilmu lain. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah politik itu salah? Sebagai kesimpulan, saya mengatakan bahwasanya berpolitik itu tidak salah. Karena berpolitik itu ialah untuk membuat kebijakan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Politik itu dikatakan menjadi salah apabila pemahaman seseorang tentang politik itu tidak benar atau keliru. Jadi seseorang atau negara itu ada karena memang dasar politik, terbentuk atas dasar politik. Karena kita sebagaimana tahu, negara itu dibentuk pertama adanya wilayah, adanya penduduk, dan adanya pemerintah yang berdaulat. Nah, itu syarat konstitutif. Nah, syarat deklaratifnya itu adanya pengakuan dari negara asing. Jadi itu dia.
Jadi negara itu tentu terbentuk dari dasar politik. Jadi negara itu ada dasar-dasar politik. Nah, tapi tergantung negaranya, apakah negara itu politiknya hanya dipegang oleh satu orang atau tidak, gitu. Nah, bolehkah seseorang itu berpolitik? Boleh, jawabannya boleh. Tapi tergantung dari bentuk dan corak pemerintahan suatu negara. Kalau misalnya pemerintahnya itu otoriter, maka cenderung politik itu atau ide-ide dari individu itu tidak akan tersalurkan, dan kebijakan itu atau politik itu hanya dipegang oleh satu orang saja atau satu kelompok orang saja. Sedangkan kalau di negara demokrasi, politik itu baik dan cair. Sebagai contoh, negara Amerika, Inggris, artinya seseorang itu boleh berpolitik, boleh mengungkapkan kebijakan-kebijakan yang membantu negara tersebut, baik itu individu maupun sekelompok orang. Jadi politik itu boleh dan tidak ada yang salah. Cobanya politik itu tidak ada yang salah. Itu menurut saya. Nah, kalau menurut teman-teman, bagaimana politik itu? Boleh nggak di suatu negara? Atau nggak boleh nggak kita itu berpolitik di Indonesia sendiri? Kalau boleh ataupun pendapat lain, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi itulah dari saya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap kuat, dan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini. Sebagai kalimat terakhir, saya ingin berpantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video saya ini. Seperti yang saya katakan, jangan lupa ditonton videonya sampai habis, like, komen, share, biar saya bisa membuat atau memberikan edukasi mengenai politik, mengenai pendidikan, baik itu hukum maupun politik. Oke teman-teman, Horas, salam sejahtera, sehat selalu.